Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rio, saya dari TIP RM19B Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sistem perangkat lunak, mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama yaitu peranan penting perangkat lunak untuk sistem komputer. Peran perangkat lunak. Secara umum, perangkat lunak pada komputer memiliki dua fungsi utama. Fungsi yang pertama sebagai pemroses data, perintah atau instruksi khusus. Dengan begitu, pengguna bisa mengoperasikan komputernya sesuai hasil kerja yang diinginkan. Selain itu, fungsinya adalah untuk sarana interaksi yang mengkoneksikan pengguna dengan perangkat kerasnya. Antara lain yaitu menggantikan peran manusia otomatis terhadap tugas atau suatu proses, memperkuat peran manusia, menyajikan informasi yang diperlukan manusia untuk menyelesaikan tugas atau proses, restrukturisasi peran manusia, melakukan perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses, hiburan dan permainan. Selanjutnya yaitu evolusi perangkat lunak. Evolusi perangkat lunak terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama pada tahun 1950 sampai 1960. Evolusi perangkat lunak tahap pertama dimulai pada awal 1950-an sampai pertengahan 1960. Pengembangan perangkat lunak pada tahap pertama mempunyai ciri-ciri berorientasi batch, distribusi software terbatas untuk kalangan tertentu, sehingga apabila ada perusahaan yang ingin dibuatkan software khusus, baru memesan terlebih dahulu. Yang tahap kedua yaitu pada tahun 1960 sampai 1970. Evolusi perangkat lunak tahap kedua dimulai pertengahan tahun 1960-an sampai 1970-an. Pengembangan perangkat lunak mempunyai ciri-ciri multi-user. Pengguna dari software sudah banyak dan bisa saling berbagi. Ciri ini menunjukkan ada perkembangan baru yaitu interaksi manusia dan komputer atau human-computer interaction. Tahap ketiga yaitu pada tahun 1970 sampai 1990. Evolusi perangkat lunak tahap ketiga dimulai pertengahan 1970 sampai awal 1990. Perkembangan perangkat lunak sudah maju sedemikian pesat. Perangkat lunak sudah menggunakan sistem terdistribusi, sehingga penyampaian informasi dari komputer sumber ke komputer tujuan akan terasa sangat cepat. Dalam era ini, perangkat keras dari suatu komputer harganya sangat murah. Selain itu, pesanan perangkat lunak sudah sangat mendominasi dari penyelesaian suatu masalah, sehingga menggunakan software pada masa itu sudah sedemikian jauh. Yang terakhir itu tahap keempat pada tahun 1990 sampai tahun 2000. Evolusi perangkat lunak tahap keempat dimulai pada tahun 1990 sampai tahun 2000. Pada tahap ini perangkat lunak sudah mendominasi dari pengembangan perangkat keras, sehingga perangkat keras dalam hal ini komputer sangat dikendalikan oleh suatu sistem operasi. Tingkat kecerdasan dari perangkat lunak semakin ditingkatkan sehingga perangkat lunak atau software dilatih mempunyai kecerdasan seperti yang dimiliki manusia. Terbukti dengan adanya penemuan kecerdasan buatan, jaringan saraf tiruan, sistem pakar, dan logika Fuzzy. Jaringan komputer, pemrosesan komputer paralel sangat mendominasi pada era ini, dan pada masa ini pula pemrograman sudah berorientasi objek atau OOP. Yang ketiga, klasifikasi perangkat lunak. Yang pertama, bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Ada 3 level bahasa pemrograman, yaitu bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini disebut juga bahasa mesin assembler, di mana pengkodean bahasanya menggunakan kode angka 0 dan 1. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi atau high level language. Bahasa ini termasuk bahasa pemrograman yang sudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris. Contohnya Basic, COBOL, Pascal, Fortran. Yang terakhir yaitu bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa pemrograman 4GL, Fourth Generation Language, merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang disebut Object Oriented Programming atau OOP. Contohnya yaitu Visual Basic, Delphi, dan Visual C++. Yang kedua, sistem operasi. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input.
output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan prosesor, dan lain-lain. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antar manusia atau user dengan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang digunakan. Adapun fungsi utama sistem operasi yaitu menyimpan program dan aksesnya, membagi tugas dalam CPU, mengalokasikan tugas-tugas penting, merekam sumber-sumber data, memeriksa kesalahan sistem, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus, dan mendapatkan data. Multi tugas pada OS Windows 98, Windows XP, dan Windows 7. Yang ketiga yaitu program bantu atau utility. Perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi membantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, misalnya memformat flash disk, mengcopy data, mengkompres file, dan pemeriksaan keras atau hardware troubleshooting, mengatur isi ulang hard disk atau partisi defrag, dan lain-lain. Contohnya Norton Utility, antivirus, dan WinRAR. Yang terakhir yaitu perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi digunakan untuk mencapai tugas-tugas tertentu. Perangkat lunak aplikasi menggunakan kapasitas komputer secara langsung untuk tugas tertentu dan digunakan untuk mengetik dokumen, memanipulasi foto, merancang rumah, grafik, dan angka. Jenis-jenis perangkat lunak aplikasi yang ada pada saat ini yaitu yang pertama contohnya yaitu word processing software seperti Microsoft Word, WordPad, dan Notepad. Yang kedua database software seperti Oracle, Microsoft Access, dan sebagainya. Yang ketiga spreadsheet software. Contohnya seperti Apple Numbers, Microsoft Excel, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu multimedia software. Contohnya seperti Real Player, Media Player, dan lain-lain. Yang selanjutnya presentation software. Contohnya seperti Microsoft PowerPoint, Keynote, dan lain-lain. Yang contoh yang terakhir yaitu enterprise software. Misalnya customer relationship, management system, dan lain-lain. Saya cantumkan juga mungkin apa sih itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai rekayasa perangkat lunak. Di sini saya ada referensinya. Jika teman-teman ingin mengunjunginya silahkan. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam suara ataupun dalam pelafalan. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.